adil Kak Talino, bacuramin Kak Saruga, basengat Kak Jebata, arus. Halo Page Basaroh, selamat datang kembali di Basaroh Channel. Manusia berekor tentu saja merupakan hal unik dan terdengar mustahil. Namun legenda mengenai manusia berekor di pedalaman Pulau Kalimantan pernah mencuat dan memantik sebuah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari Eropa. Konten Basaroh Channel kali ini akan membahas mengenai upaya pencarian ras manusia berekor yang konon katanya terdapat di pedalaman Kalimantan tersebut. Tapi sebelum mulai, bagi Page Basaroh yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Jika sudah, terima kasih dan mari kita mulai pembahasannya. Kisah mengenai manusia berekor dari pedalaman Pulau Kalimantan sempat melegenda hingga ke benua Eropa. Legenda manusia berekor tersebut memancing rasa penasaran seorang peneliti muda bernama Carl Alfred Bock. Carl Alfred Bock merupakan seorang naturalis dan pelancong kelahiran Copenhagen, Denmark. Meskipun lahir di Denmark, Bock memiliki kewarganegaraan Norwegia mengikuti kewarganegaraan orang tuanya. Awal penasaran Bock berasal dari cerita manusia berekor yang konon katanya bermukim di wilayah Kesultanan Pasir, Kalimantan Timur dan tepian Sungai Teweh di Kalimantan Tengah. Ras manusia berekor ini disebut sebagai orang buntut. Kata buntut itu bermakna ekor atau buntut. Dalam National Geographic Indonesia disebutkan bahwa Bock melakukan perjalanan ke pedalaman Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan pada tahun 1879. Kala itu usianya masih 30 tahun. Misinya di Kalimantan mendapat restu dari Gubernur Jenderal Johan van Landsberg. Bock memang kerap melaporkan mengenai peradaban suku Dayak kepada Gubernur Landsberg dan memberikan spesimen-spesimen budaya Dayak untuk koleksi museum di Belanda. Dari cerita Bock mengenai ras manusia berekor di pedalaman Kalimantan, sang gubernur penasaran dan mendelegasikannya untuk menemukan ras tersebut, kemudian memboyongnya ke Belanda. Sesampainya di Kalimantan Timur, Carl Alfred Bock menghadap di Kesultanan Kutai. Seorang abdi kepercayaan Sultan meyakinkan Bock bahwa dirinya pernah melihat orang buntut. Di hadapan Bock, Sultan Kutai serta pangeran, abdi tersebut menggambarkan bahwa orang buntut memiliki ekor sekitar 5-10 cm. Bahkan untuk duduk saja, mereka melubangi alas agar tidak menjepit ekor mereka. Orang buntut diceritakan tinggal berkelompok di dalam rumah yang memiliki lubang pada lantainya. Lubang tersebut sebagai tempat meletakkan ekor ketika duduk agar mereka merasa nyaman. Terkesima dengan cerita tersebut, Sultan Kutai kemudian mengirimkan sang abdi untuk mengirimkan surat kepada Sultan Pasir. Surat tersebut berisi permintaan Sultan Kutai kepada Sultan Pasir untuk mengirimkan sepasang orang buntut ke Kesultanan Kutai. Meski kurang yakin dengan cerita sang abdi, Bock menjanjikan imbalan 500 gulden untuk sang abdi jika berhasil membawa ras manusia berekor itu ke Kesultanan Kutai.
Beberapa hari berlalu tanpa kabar, Bok kemudian melanjutkan perjalanan dari Tenggarong ke Banjarmasin. Saat di Banjarmasin, sang abdi pun menjumpainya. Bok pun kecewa karena sang abdi tak berhasil membawa sepasang orang buntut. Atas kejadian itu, Residen Banjarmasin kemudian membantu Bok dengan kembali mengirimkan surat kepada Kesultanan Pasir untuk menanyakan soal manusia berekor tersebut. Mendapatkan surat susulan dari Kesultanan Kutai tersebut, Sultan Pasir pun berang, sebab orang buntut yang dimaksud adalah sebutan untuk para pengawal pribadi Sultan Pasir dan bukan ras manusia berekor. Sultan Pasir menganggap bahwa Sultan Kutai menginginkan pengawal pribadinya, maka pantas jika Sultan Pasir berang hingga mengancam perlawanan terhadap Sultan Kutai. Sultan Pasir bahkan mendirikan benteng pertahanan untuk bersiap berperang melawan Kesultanan Kutai. Dalam surat balasannya kepada Kesultanan Kutai, Sultan Pasir menuliskan, "Jika Sultan Kutai menginginkan orang buntut saya, biarkan dia ambil sendiri." Isi balasan surat Sultan Pasir ini diceritakan Bok dalam bukunya yang berjudul The Headhunters of Borneo yang terbit pada tahun 1881. Selama masa petualangannya di Pulau Kalimantan, Bok menulis jurnal yang kemudian ia tulis dalam buku petualangannya. Buku kisah petualangan Bok kemudian diterbitkan ulang seabad kemudian dengan judul yang serupa. Pasca insiden kesalahpahaman Sultan Pasir tersebut, Bok kemudian tak lagi tertarik untuk mencari ras manusia berekor yang konon katanya berada di pedalaman Pulau Kalimantan tersebut. Nah, Page Basaroh, demikianlah pembahasan Basaroh Channel mengenai misi Karl Bok dalam menemukan ras manusia berekor di Pulau Kalimantan. Hingga saat ini, ras manusia berekor masih menjadi legenda di Pulau Kalimantan. Dalam beberapa legenda masyarakat Dayak, disebutkan bahwa ras manusia berekor berasal dari suku Dayak Punan. Apakah ras manusia berekor benar-benar ada di Pulau Kalimantan? Jawabannya kami kembalikan kepada Anda semua. Kami mempersilahkan kepada Page Basaroh semua untuk membagikan kisahnya di kolom komentar. Akhir kata, jika Page Basaroh menyukai konten Basaroh Channel kali ini, silahkan tekan tombol suka, berikan komentar positif, dan bagikan konten-konten Basaroh Channel di media sosial masing-masing. Sampai jumpa di konten Basaroh Channel selanjutnya. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jibata, arus. Tapang tabu lenggona, daugnya layu lenggona, tapang sake lenggona, sapalapahan lenggona. Diri batamu mangkat sariu, nana batele lenggona, na babatahan lenggona, na babatahan lenggona. Diri batamu mangkat sariu.